ظهرت نور مؤيا في ظهوري هادي أحمد ظهرت نور مؤيا في ظهوري هادي أحمد يا هلانا بمحمد ذلك فضل من الله يا حنانا 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 Nabi Muhammad petunjuk umat dari dunia hingga akhirat. Nabi Muhammad petunjuk umat dari dunia hingga akhirat. Nabi pembawa berita, berita yang datang dari Allah. Ya Hanana, 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 Ya Hanana. Nuharati nur muayya fi duhuri Hadi Ahmad. Nuharati nur muayya fi duhuri Hadi Ahmad. Ya Nabi Muhammad Alika fadalu min Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujibas sa'ilin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Al-Mahbub Billah Ayahanda Kiai Haji Anwar Sanusi. Semoga Allah berkahi selalu dalam umur beliau, dalam harokah dakwah beliau, pesantren beliau, juriat beliau. Terima kasih kawan-kawan Brimob yang membangunkan kita semangat untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Terima kasih jamaah ya, datang jauh-jauh dari Kalimantan, dari Tanjung ya. Karena besok zikir, bahkan dari Batam juga datang. Ya, mana Umi Batam hadir? Alhamdulillah. Ya Allah, ada juga anggota DPR RI ya, Mbak Mulyadi, ya. Teman-teman, terutama Asatid Ajikro, ya, ada Pak Indra polisi, ada tentara, ada Bang Reno, ada Brimob, Masya Allah, ya Allah. Jauh-jauh datang dari Citayam. Ya, Allahu Akbar, senang. Bahkan para Sipan tadi kelihatan, mana para Sipan? Mana para Sipan tadi? Silahkan, beliau tunanetra, tapi selalu hadir dan selalu berjamaah di masjid. Allahu Akbar. Istri beliau juga tunanetra, dalam keadaan sulit, susah, tapi masih mengasuh anak yatim. Subhanallah. Kita banyak belajar dari beliau. Yang jelas subuh ini menjelang azan
menghadap Allah berjamaah, kita dibahagiakan adalah duduk di majelisnya. Ini rahmat Allah. Kalau Allah mencintai hambanya, maka hamba itu disenangkan mendekat kepadanya. Dari ibadah, amal saleh, dan yang paling cepat mendekat pada Allah adalah duduk di majelisnya. Mengais ilmu, menangguk ilmu. Ilmu yang membuat kita semakin mengenalnya, hingga kita cinta, takut kepadanya. Allahu Akbar. Akhirnya kita disibukkan dengan terus menjaga hati kita, membangun jiwa kita, membersihkan hati kita. Karena dia selalu menatap kita di mana, kapan, bagaimanapun. Allahu Akbar. Tepatlah menjelang sholat subuh berjamaah ini, Ayahanda Kiai Haji Anwar Sanusi akan menyampaikan tema membangun jiwa yang bersih. Tentu tidak cukup dalam 1 episode, 2 episode. Tidak cukup dalam 1, 2, 3 kali pertemuan. Allahu Akbar. Kita nikmati duduk di majelisnya bersama beliau. Silahkan Ayahanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ba'du. Ananda yang saleh Kiai Haji Arifin Ilham, saudara-saudara kita dari Polri, pengayom masyarakat yang sangat kita cintai, jamaah seluruhnya, calon-calon penghuni surga, jamaah zikr. Tasbih tadzkir kita panjatkan hanya kepada Allah, zat yang telah memerintah supaya hambanya menjaga diri dari hal-hal yang akan mengotori kehidupan ini. Terus meningkatkan kualitas iman, mempersubur amal saleh. Allah perintah itu semua kepada kita supaya di dunia hidup kita selamat. Di akhirat nanti kita jadi hamba-hamba yang ditimang-timang, disayang-sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam sejahtera abadi kita sajikan pada Rasul yang paling manis mulutnya, paling benar kata-katanya, paling bijaksana keputusannya, paling tawadhu kepribadiannya. Itulah uswah yang makamnya tiap tahun kita ziarah di Masjid Nabawi. Nabi yang akan memberikan syafaat kepada umat yang bukan cuma sekedar cinta di bibir, tapi benar-benar mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Itulah Nabi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tazkiyah. Ada 5 tazkiyah yang diajarkan di dalam Al-Quran. Membangun kebersihan diri. Tazkiyah pertama, tazkiyatul mal, membersihkan harta. Kalau ibu bapak senang makan makanan enak, bagus. Sebab itu juga salah satu perintah agama. Cuma risikonya kalori tinggi, hidup bisa kolesterol. Kalau hidup sudah gemar memakan makanan enak, hukumannya 2. Pertama, harus kuat olahraga. Kalau tidak mau olahraga, tidak apa-apa. Harus mau masuk rumah sakit ke dokter. Bisa pilih salah satu. Sebab kalau makanan kalorinya tinggi akan kolesterol, gilirannya bisa stroke. Begitu juga harta kita. Dalam harta kita itu ada harta-harta mustahik yang 8. Kalau harta tidak kita keluarkan yang kotor tadi dalam bentuk zakat, sedekah, infak dan lain sebagainya yang 8 itu, harta kita bisa kolesterol. Dan pada gilirannya harta bisa stroke. Bapak-bapak jangan heran kalau ada pejabat tinggi, hartanya banyak, jadi miliuner, punya anak 4. 4-4-nya kena narkoba. Stroke hartanya itu. Silakan dilanjutkan dulu. Ini sudah habis, nanti kita lanjutkan lagi nanti. Allahu Akbar. Ternyata ada juga harta bisa bikin stroke. Allahu Akbar. Mahal dapat ini. Mudah-mudahan pejabat mau dengar subuh ini ayah. Allahu Akbar walillahil hamd. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lanjutkan ayah. Jamaah seluruhnya, para kekasih Rasul, kita lanjutkan. Jangan heran kalau ada orang tiap tahun bolak-balik ke Toronto, ke Amerika, kaya raya, operasi jantung tiap tahun. Stroke hartanya itu. Jangan heran ibu-ibu kalau ada rumah tangga yang rumahnya indah macam istana di luar. Rupanya di dalamnya neraka yang tidak kunjung padam selamanya. Stroke hartanya itu. Jangan heran kalau ada rumah tangga berantakan pagi sore siang malam 10 kali berkelahi suami istri. Stroke harta yang dia perolehnya itu. Itu sebabnya Islam mengenal sodaqah, siddiq. Sodaqah harta diperoleh dari jalan Allah dan dikeluarkan di jalan Allah secara benar. Sodaqah. Bapak, ibu boleh bawa kemari. Mana ada orang yang hobinya sedekah miskin? Tidak ada. Kenapa? Tidak stroke, sehat hartanya. Mana ada orang yang zakat? Zakat itu artinya meningkatkan, membersihkan. Mana ada orang yang gemar zakat miskin? Fen, di mana itu adanya? Kenapa orang yang gemar sedekah, infak, zakat, hibah, wakaf, jariyah, kenapa hidupnya senang, bersih? Sebab barokah hartanya tidak stroke. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin punya harta stroke, jangan zakat. Jangan sedekah, jangan infak, jangan jariyah. Allah menjamin stroke harta kita yang demikian. Begitu Islam mengajar kebersihan kita menjaga harta. Harta sedikit barokah, besar manfaatnya. Harta besar mafsadat, jadi beban. Harta yang tidak halal, kalau tidak habis di rumah sakit, habis waktu pensiun. Kenapa? Stroke. Ada orang yang tahun ini jadi manusia miliuner, tahun besok jadi peminta-minta di Indonesia. Kalau ada orang kaya raya, rumah dia dengan rumah penjara hampir tidak punya jarak. Tanda stroke, harta diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar. Koruptor semua hartanya stroke. Itu sebabnya koruptor tidak pernah bahagia di akhir hidupnya. Husnul khatimah jauh, su'ul khatimah sudah di pintu masuk itu. Kenapa? Stroke hartanya. Islam mengajar bersih harta. Tazkiyah yang kedua, tazkiyatul ruh, membersihkan ruh. Yang kita ini, bapak-bapak, ibu-ibu, bukan ini. Yang Kiai Haji Arifin Ilham, guru kita yang saleh ini, bukan ini. Ruhnya itu. Kalau jasad masuk 100 hari ke liang kubur, selesai habis itu. Ruh, kalau pakai bahasa akademik, elektro, ether, laser. Ruh yang akan abadi itu. Kendali hidup ini berada pada ruh sepenuhnya. Saya ambil contoh yang paling mudah. Kalau saya meninggal dunia, pipi saya ada. Istri yang paling saya cintai mencium pipi, saya tidak tahu. Cucu-cucu kesayangan saya mencium tangan, saya tidak tahu. Anak-anak saya minta digendong, saya tidak tahu. Saya ada. Tapi kalau tetangga-tetangga bertanya, Pak Anwar Sanusi mana? Anak saya akan berkata, Papa sudah tidak ada. Padahal ada. Jadi yang kita ini ruh. Yang sedang ngaji ini ruh. Kalau ini benda kotor semua. Elektro. Boleh saya perdalam sedikit ngajinya. Kita di kampung kan sering dengar kalau pengajian gini, waktu Nabi Muhammad akan dimi'rajkan, Nabi Muhammad itu dibelah dulu dadanya, hatinya dicuci pakai air zam-zam. Itu cara ngaji kita di daerah. Ulama-ulama biasa kalau memberikan pelajaran sederhana bahasanya. Yang dimaksud gini,
Elektro itu ruh. Jibril ruh. Bisa jalan per detik 300.000 kilometer kecepatan cahaya. Buruk ruh. Per detik 300.000 kilometer kecepatan cahaya. Yang kita pertanyakan, Nabi Muhammad partikel-partikel manusia macam kita. Kenapa tidak hancur jalan 300.000 kilometer per detik? Sebab Nabi Muhammad dijadikan elektro, ruh waktu itu. Jasadnya ruh, bi'abdihi, badan dan ruh. Tapi jiwa Muhammad itu ruh seluruhnya. Jadi waktu Nabi Muhammad keliling alam ini per detik 300.000 kilometer kecepatan cahaya. Nabi waktu Mi'raj ibu-ibu per detik, kalau keliling dunia per detik bisa keliling 583 kali per detik gitu. Sebab elektro, kalau tubuh Nabi Muhammad yang biasa, jasadnya tidak akan sampai ke arash. Ruhnya yang sampai ke arash. Kiai Haji Arifin Ilham yang soleh pimpinan majlis zikir ini. Ruhnya yang sampai ke surga nanti. Kalau tubuhnya tertinggal di alam kubur nanti. Itu sebabnya kubur yang dimaksud oleh para ulama barzah. Kalau pakai bahasa kerennya transit house, waiting room, tempat menunggu datangnya kiamat. Sekarang kalau kita meninggal, kiamat kira-kira kalau kita lihat matahari nanti pagi, sekitar 1.200.000 tahun lagi. Bapak lihat matahari, kuning kemerah-merahan begitu. Kalau Bapak belajar ilmu tentang anatomi perbintangan, itu kiamat mungkin 1.200.000 tahun lagi. Kalau Bapak jadi orang zalim, jadi orang kafir Bapak harus masuk neraka sebelum datang neraka sebenarnya 1.200.000 tahun lagi. Kalau Bapak orang saleh mendapat bahasa pesantrennya, Raudhatun min Riyadhil Jannah, dapat bahagian surga sambil nunggu kiamat 1.200.000 tahun lagi. Jadi hidup di dunia ini Bapak Ibu, sebentar betul. Kalau ulama-ulama berkata hidup kamu tuh merantau, itu betul. Sangat betul. Sangat betul. Tapi aneh, kadang-kadang orang buat hidup yang merantau mau mengorbankan apa saja. Kadang-kadang imannya dia jual. Buat mencari harta yang sangat sebentar. Kita sudah diminta komersial. Allahu Akbar. Ayah, Nanda menikmati kalimat yang terakhir. Merantau. Tapi kok habis-habisan namanya merantau. Namanya merantau kan ya sebentar. Subhan walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, kita kadang asik memperhatikan fisik kita ketimbang ruh kita. Hanya jasmani ini diperhatikan banget, vitaminnya, gizinya, makanannya. Bahkan kita olah supaya sehat. Dan itu memang sunnah juga. Karena Rasul tidak menyukai orang beriman yang perutnya lebih besar daripada dadanya. Jangan lihat-lihat, lihat sini saja. Lihat brimob, kempes-kempes perutnya itu. Dadanya, ya Allahu Akbar. Ustadz Junaidi, ya, banyak sekali Ustadz yang datang. Nah ini jamaah dari Ar-Rahman, Majelis Ta'lim Ar-Rahman, Tanjung. Jauh-jauh ya datang. Ayah, mohon ayah, kami senang menyimak. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah semuanya punya anak, fasilitasnya semua dipenuhi. Rumahnya disiapkan buat masa depan. Rumah dunia. Kendaraannya bagus-bagus, gizinya diperhatikan, jajannya cukup. Tapi ruhnya tidak dibina. Sebetulnya kita sedang mengantar anak kita sengsara buat selama hidup. Saya pakai kalimat lain, salah besar. Sebab kalau orang sudah mendapatkan semua fasilitas, tidak kena ruh yang dibina, dia akan ditinggalkan oleh Allah.
Barusan sekitar jam 2:15 saya masih menangis bersama Allah berdua. Salah satu pinta saya begini, ya Allah kita sedang bercinta berdua, jangan tinggalkan hamba. Rabbana, kata saya tadi, fajar sudah mulai menyingsing akan tersenyum di pagi hari. Tapi hamba gelisah kalau kau tidak memberikan hidayah lebih dari ini. Selesai itu saya ambil wudhu, saya segera cepat kemari. Jadi bapak-bapak, kalau ruh sakit, seluruh tubuh ini sakit, percaya. Ruh sakit, tanyakan kepada dokter internis, di mana saja, siapa saja, agama apa saja, tanyakan. 89% penyakit akibat ruh, bukan akibat bakteri itu. Penyakit yang bakteri cuma sekitar 9%. Sisanya ruh kita sakit itu. Kalau ruh sakit, seluruh tubuh kita sakit itu. Tidak bermaksud saya memuji. Saya bangga lihat keluarga besar kita dari Brimob gitu datang mengaji ke sini. Sekaligus di samping mengaji batinnya saya yakin mengawal kita semuanya ini. Secara duniawi. Melakukan lagu-lagu nasyid yang begitu indah, hadrah yang begitu indah. Saya ngintip-ngintip, ini kerja Brimob kemarin ngapain sih? Bawa pistol lagi. Ngawal kita, adanda sayang, ngawal kita. Sebab kita sedang mengajak manusia ala tarikatil Quran was sunnah. Mengajar orang kepada Quran dan sunnah Rasulullah. Apa yang sedang kita bina pagi hari itu? Ruh kita. Itu sebabnya setiap mengaji kemari harus kita tularkan kebahagiaan ini. Supaya ruh masyarakat itu sehat. Salah satu kelemahan bangsa kita sekarang ruhnya sedang sakit. Lihat. Di TV saling caci maki sudah biasa. Ghibah merajalela. Fitnah jangan cerita. Barang haram dipertontonkan jadi kebanggaan. Aurat dipertontonkan di mana-mana. Ibu-ibu, adik-adik saya yang baik-baik. Dulu saya melihat aurat wanita terbuka itu di Palestina, di Gaza. Kalau saya umroh kebetulan suka mampir ke sana. Malam Sabat, malam Sabtu. Biasa wanita-wanita Yahudi datang pakai Harley Davidson, pakai jenglebut, pakai blue jeans. Kaosnya pendek ke atas, ke bawahnya pakai jeans. Pusatnya ini ditindik pakai berlian. Itu dulu saya melihat di Gaza, negeri Yahudi. Sekarang Bapak main ke mall, ruh anak kita semua sakit. Yang paling celaka kadang-kadang bapaknya ustadz lagi itu. Ruh. Yuk mulai hari ini ruh kita bina. Ruh dibina dengan apa caranya? Dua kata Nabi. Pertama, perbanyak qiyamul lail. Salat malam. Sejati dan tidaknya Islam seseorang bisa kita lihat suka tahajud tidak dia. Mohon maaf kalau saya bicara kasar. 100 kali kita ngaku umat Rasulullah. Tahajud tidak pernah. Cacat iman kita di hadapan Allah itu. Kita kadang-kadang pici kita sudah putih, tahajud tidak pernah. Umroh tiap tahun, tahajud tidak pernah. Udah jadi haji, kepalanya putih, hatinya hitam. Ibu-ibu jilbabnya rapat, sholatnya jarang. Sama saja itu. Coba mulai sekarang kita qiyamul lail. Bisa 8 rakaat witir 3 paling bagus. Barangkali kena rematik, 4 rakaat witir 3. Kena diabetes barangkali berat kena penyakit jantung. 2 rakaat witir 1. Tidak bisa duduk diri, ya duduk saja qiyamul lail. Tapi tahajud. Nabi berjuang tidak pernah kalah. Kapan Nabi kalah? Modal Nabi 1. Nabi tidak pernah lepas tahajud. Banyak orang berkata Nabi pernah kalah dalam perang Uhud. Nih di sini kan ada Brimob nih. Adik-adik sayang dari Brimob, coba cari buku How to Win the War. Bagaimana memenangkan peperangan. Tergambar semua tuh. Tentara-tentara muslim di zaman Rasul sampai Umar bin Khattab tidak pernah lepas tahajud. Dihukum berat orang yang lepas tahajud itu. Jadi waktu peperangan terjadi, bukan cuma kekuatan umat dipimpin Rasul dengan senjata seadanya, tapi ada Al-Babil yang menolong kekuatan tentara-tentara Islam waktu itu.
Itu yang pernah terjadi di zaman kemerdekaan kita waktu kita merebut kemerdekaan pada the founding fathers itu. Yuk kita mulai sekarang salat tahajud jangan lepas. Yang kedua kata Nabi, kalau ruh kamu bikin baik, masih banyak zikrullah hidup ini. Zikirnya kita sudah hafal semua kan, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah itu tasbih, walhamdulillah tahmid, la ilaha illallah tahlil, Allahu akbar takbir. 40 sekali mendayung kita lalui itu. Tidak bisa salah satu saja, subhanallah saja, alhamdulillah saja, salah satu saja. Tidak bisa juga Allah gerak ke dalam hati. Kalau orang sudah berzikir tidak mungkin maksiat. Enggak ada orang maksiat sambil zikir. Mana ada orang korupsi di kantor sambil zikir? Subhanallah, alhamdulillah, walau. Mana ada itu? Jadi ahli zikir ini ahli surga semua. Kekasih-kekasih Allah dan Rasulnya. Sahabat-sahabat para malaikat yang sejati. Pencinta fuqara masakin. Kenapa? Ruhnya baik. Coba mulai hari ini kita perbanyak sholat malam. Kita perbanyak. Waktu kokok ayam tidak terdengar, kicau burung hilang dari pendengaran, dunia sunyi senyap mencekam dingin kelabu. Waktu orang sedang asyik tidur semua, kita berwudu ke kamar mandi. Kita bangun takbir sambil meneteskan air-air bekas wudu kita. Waktu kita berkata begini, Allahu Akbar. Kata Allah, Jibril kemari kamu. Lihat, orang-orang di Jabodetabek sedang tidur semua. Hambaku yang satu sedang sujud kepadaku. Kau tanya pada dia, surga mana yang dia mau itu? Tapi kita kalau malam tidur semua, asyik kita tidur semua. Lalu zikir juga tidak pernah kita lakukan. Bismillah, mulai sekarang. Ananda, saya kagum kepada Majlis Az-Zikra. Sebagai salah seorang pembina di Az-Zikra, jujur saya kagum tuh. Mudah-mudahan kerja kita, ibadah kita di Az-Zikra ini semua jadi jembatan kita buat menuju surga Jannatun Naim. Ya, yang akan datang. Silakan Ananda. Allahu Akbar walillahil hamd. Qiyamul lail. Dulu di pondok pesantren diajarkan bangun 2:30 untuk berjamaah di masjid. Kemudian waktu istirahat diajarkan sholat duha. Selesai sholat duha, dan nasihat yang baik dari guru yang hari ini tidak akan pernah lupa. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Selama siang kau jaga dengan sholat duha dan malam kau jaga dengan sholat malam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan tinggalkan kamu selamanya. Kau jaga hubungan kepada Allah siang malam, Allah menjaga hubungan kepada kamu siang malam. Allah akan selalu beri hidayah kamu dan kau tidak akan dolan, tidak akan sesat. Dan yang kedua, ailan pa'agna, kau tidak akan miskin. Kemudian yang ketiga, kau akan dibuat oleh Allah pengasih penyayang pada fakir miskin yatim piatu. Dan yang menarik, yang terakhir, wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Yang di langit, yang di bumi membicarakan nikmat-nikmat Allah yang kau tebarkan di muka bumi. Karena qiyamul lailmu, karena keikhlasanmu. Imam Ghazali ketika ditanya oleh muridnya, wahai Imam, apakah aku termasuk hamba Allah yang ikhlas? Imam Ghazali balik tanya, hal kumtan nisfal lail? Apakah kau bangun salat malam? Subhanallah. Wajib kewajiban, sunnah bottom up. Kerelaan, kesadaran diri membangun hubungan kepada Allah. Karena itu Allah berikan perhatian spesial pada penikmat tahajud. Maqamam mahmud. Salat yang menjamin penegaknya dalam kedudukan mulia, salat malam. Tidak akan pernah hina penikmat salat malam. Bahkan yang kedua, dalam perhatian khusus dari Allah. Surah Al-Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulasil lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatu minal ladhina ma'ak
Wallahu yuqaddiru laila wan nahar. Alima allan tuksuhu fataba alaikum. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Inna rabbaka, sesungguhnya Rabb kamu mengetahui saat kau berdiri tengah malam. Subhanallah. Sampai Allah membanggakan dalam surah Az-Zumar ayat 9. Amman huwa qanitun ana al-lail sajida wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Ini kebanggaan Allah di hadapan para malaikat. Apakah sama hambaku yang bangun di tengah malam, yang mengharapkan ridhoku, rahmatku, ampunanku, dan takut dengan azabku? Apakah sama hamba yang mengenalku dengan yang tidak? Sesungguhnya hanya hamba yang mengenalku, mengingatku di tengah malam. Subhanallah. Allahu Akbar walillahil hamd. Indah nian ikhwah. Idza qama 'abdi nisfal lail, tak kala hambaku bangun di tengah malam. Fa innahu da'ani, tak kala hamba itu bertakbir, kabbarani Allahu Akbar, sungguh hambaku memanggilku. Fa anzaltu ilal ardi, maka aku seakan-akan turun ke muka bumi, memenuhi undangan panggilan hambaku. Bayangkan sampai kalimatnya indah sekali. Abdi, hambaku, abdi, pilihanku, abdi, kekasihku. Mata telubum ini, apa yang kau minta dariku? Hal min mustaghfirin, adakah dosa-dosa yang ingin diampuni? Baghfirallah, pasti kau ampuni. Makanya ada yang tanya, istighfar itu afdolnya waktu kapan? Salat malam, waktu sahur, makanya disebut 2 ayat dalam Quran. Wal mustaghfirina bil ashar wa bil asharihum yastaghfirun. Orang mukmin itu senang salat malam, senang lama sujud, senang berlama-lama duduk di atas sajadah. Mungkin agak aneh kali ikhwah, arifin sejadah arifin, di samping sejadah kain kapan. Kain kapan nanda ayah? Iya. Nanda taruh. Sudah siapa itu? Sudah ayah. Bahkan buat 2 bidadari. Subhanallah. Anda selalu ingatkan, sayang, tayang. Karena istri Arifin pertama sayang, yang kedua tayang. Ini kain kapan kita. Mau kemana kita? Kita hanya merantau. Ini bukan tempat kita. Di sana nanti tempat kita. Kakak ingin bersama kalian, bersama jamaah. Di akhirat nanti dalam ridho surganya Allah. Yanda ingin tambahkan sedikit. Imam Ghazali pernah menangis sehari suntuk. Lalu ditanya oleh murid beliau, kenapa Baginda kau menangis sesedih ini? Kata Imam Ghazali, tadi malam aku tertinggal salat malam. Kata Imam Ghazali, kata muridnya, kok ketinggalan salat sunnah, salat malam sekali saja sudah menangis sesedih ini? Di Indonesia banyak orang nggak salat subuh aja nggak nangis katanya. Gitu. Kata muridnya bukan kata saya itu. Di Indonesia banyak orang nggak salat subuh nggak nangis. Kata Imam Ghazali, aku sudah merasakan nikmatnya salat malam itu. Memang tidak ada ananda yang Yanda rasakan ibadah yang lebih dahsyat dari salat malam itu nggak ada. Yanda merasakan itu. Jadi kalau kita bicara min haitsu la yahtasi mendapat maqam mahmuda, itu memang kontan salat malam itu. Saya beri ilmu bahwa coba salat tahajud 40 malam jangan putus, 40 malam aja. Tes. Beliau cerita ketika ayah menyampaikan itu, beliau amalkan keajaiban yang beliau rasakan. Iya, luar biasa itu. Salat malam itu luar biasa. Setelah 40 malam gak usah tahajud lagi. Ini pelajaran buat kita semua. Kurang enak barangkali dakwah ini didengarnya, tapi harus saya sampaikan. Doa siang itu bapak-bapak permainan. Kalau mau berdoa betul-betul,
bisa tidak bangun jam 3 pagi. Baru berdoa namanya itu. Kalau doa siang, salat zuhur, salat asar, tidak usah kita. Anak kita, cucu kita usia 5 tahun juga bisa kalau itu. Salat zuhur, cucu kita umur 4 tahun juga bisa. Kalau mau lihat sejati apa tidak iman saya kepada Allah, bisa tidak tahajud salat jam 3 pagi. Baru kelihatan siapa kita di hadapan Allah nanti itu. Cara ngukurnya begitu aja tuh. Saya malam ini bangun tidak? Bisa diukur itu, saya hamba Allah apa bukan? Kalau tidak bangun, la salam wala kalam. Agak susah bicaranya itu, susah bicaranya. Kalau betul-betul mau jadi hamba Allah yang sejati, bangun tengah malam. Itu kalau 2/3 malam malaikat berkeliaran di Jabodetabek sini. Malaikat gitu. Kalau ada hambaku yang pagi, sore, siang, malam berbuat dosa, alam yang kuciptakan penuh oleh dosanya sendiri. Dia bangun tengah malam, tahajud, waktu sujud terakhir lama dia sujud. Bertobat kepadaku, dia teteskan air mata, tip X saja dosanya itu. Hai malaikat Jibril yang bolak-balik ke bumi ini. Kalau ada hambaku hidupnya miskin, menyekolahkan anak saja hampir kedodoran dia. Tidak mampu. Dia bangun dalam qiyamul lail tiap malam. Minta harta padaku, bawa kunci harta. Berikan pada hambaku yang tiap malam melakukan qiyamul lail. Bapak lihat mana ada ahli tahajud miskin. Mana itu? Yang miskin-miskin ini kan kita nggak pernah tahajud. Ke kantor sepatu miring sebelah. Memang tidak tahajud ya. Mana ada ahli tahajud miskin? Ahli tahajud pakai sepatunya Louis Vuitton. Pakai Belly. Jasnya pakai nylon wool. Ahli tahajud lain. Dan Tapi ayah istrinya juga banyak-banyak soleha-soleha. nah, tapi kalau sudah tahajud dia tinggalkan. Merana sudah itu. Hai malaikat. Kalau ada hambaku sakit jantung kena liver. Dokter dari Taiwan angkat tangan, Tarmizi dari harapan kita. Tidak mampu bedah jantung koroner. Melewati 4 bypass jantung koroner. Dia bangun tiap malam tahajud. Minta sakit jantungnya diangkat. Hai malaikat, bawa pakai obat. Angkat sakit jantung hambaku yang tiap malam melakukan tahajud. Allah. Bapak sakit jantung, ibu sakit jantung, berobat ke dokter jantung sedunia. Tahajud tidak pernah. Yakinlah, sampai liang lahat kita buat itu penyakit, percaya. Lihat, Allahu ahli Akbar. tahajud sehat-sehat semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ananda cinta sayang, kalau ada orang wajahnya tidak ceria, keningnya berkerut-kerut, jauh dari tahajud itu. Mukanya kelihatan. Ahli tahajud itu bersinar semua. Smiling, senyumnya indah-indah. Kalau kita tanya kenapa Anda begitu bahagia? Saya tadi malam bercinta dengan Allah, saya tahajud. Gitu sayang. Makanya ayah tidak susah mengajak jamaah Azikra ini subuh-subuh untuk hadir. Oh ini muka-muka surga, kalau ini lain. Ini wajahnya indah. Kelihatan ini. Allahu Akbar. Subuh-subuh diajak jam 3 bangun, lihat. Nggak susah, padahal jauh-jauh jam 2, jam 1 mereka bergerak. Karena sudah terbiasa bangun salat malam. Maka puncak dari energi zikir adalah kenikmatan salat malam. Inna nasyi'atal lail hiya asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di tengah malam lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan sungguh sangat berkesan. Tiba nafs, ruhnya pun menjadi indah karena selalu berdialog dengan Allah. Allah jaga kehidupan ruhnya. Allahu Akbar. Terima kasih ayah. Sebentar lagi azan. Jangan lupa besok tausiah zikir akbar di Masjid Az-Zikra Sentul. Dan dimulai dari Qiyamul Lail. Qiyamul Lail jam 2. 1 juz Quran. Setiap malam Ahad. Tidak hanya malam Ahad pertama sebenarnya. Setiap malam Ahad kita tahajud berjamaah. Jam 2 sampai jam 4:15. Dengan imam yang hafal Al-Quran. Indah sekali ikhwah. Silakan datang ke Masjid Az-Zikra. Masjid yang indah terbuka, kita menikmati Qiyamul Lail. Itu dipuji oleh Allah dalam Quran. Wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak.
sekelompok orang yang mengikuti Nabi SAW salat malam. Ya. Bahkan kelompok jin juga ikut berjamaah bersama Nabi. Wa anna ulama qama Abdullah yad'u kadu yakunu alaihi ibadah. Jadi jin-jin pun ikut menjadi makmum Rasulullah SAW, berebut. Nah, tiba sudah panggilan Allah. Silakan Bang Brimob. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Insyaallah besok kita zikir bersama di Masjid Az-Zikra Sentul. Mulai dari salat malam jam 2, subuh berjamaah, dengarkan tausiah ulama, kemudian jam 7 kita mentadaburkan Al-Quran, jam 8 mulai berzikir sampai jam 9 insyaallah selesai. Terima kasih jamaah datang sudah jauh-jauh dari Batam, dari Tanjung, dari mana-mana. Ya, Allahu Akbar. Terima kasih. Dari Aceh datang hari ini. Dari Medan, Palembang, ya, Kalteng, Kaltim, Murung Raya. Terima kasih semua. Insyaallah berkah negeri kita. Masih ada hamba-hamba Allah yang berzikir.
Masih ada brimob yang saleh. Masih ada ulama yang istiqamah. Masih ada hamba-hamba yang merintih di tengah malam untuk keberkahan negeri yang tercinta ini. Apapun yang terjadi di negeri ini, negeri kita tidak akan terang dengan caci maki. Bawakan lentera dakwah penuh kasih sayang buat negeri yang tercinta ini. Maafkan Arifin, terima kasih ayahanda tercinta Haji Anwar Sanusi, panjang umur dalam dakwah ayah. Silahkan akhi brimob, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah